Tolong jelaskan kepada kami tentang raja-raja kerajaan utara dan selatan setelah perpecahannya di dalam pasal ini. Kita membutuhkan gambaran tentang raja-raja di kerajaan utara dan selatan dalam pasal ini. Kerajaan yang ada di utara dipimpin oleh 19 orang raja. Dan kerajaan yang ada di selatan diperintah oleh sekitar 20 orang raja. Raja-raja kerajaan di utara itu jahat. Tentu saja, mereka jahat karena tidak ada efek pada hati nurani baik dari hukum atau mesbah atau bait atau pengorbanan atau imam, bukan orang Lewi atau siapapun. Ada 20 raja di kerajaan selatan. Tidak semua dari mereka itu baik. Dari 20 hanya 8. Yang baik. Dan 5 dari 8 raja yang baik membuat kebangkitan reformis. Tidak semua raja-raja itu baik. Hanya 5 dari 20. Sekitar 1/4 yang telah membuat kebangkitan pada rakyat. Di kerajaan selatan situasinya tidak lebih baik daripada yang terjadi di kerajaan utara. Di kerajaan utara yang dikepalai oleh raja-raja yang memulai kerajaan Yerobeam anak Nabat, budak pemberontak. Kerajaan di selatan yaitu Yehuda dimulai dengan Raja Rehabeam anak Salomo. Bahkan keduanya dicirikan oleh kebodohan. Yang satu bodoh dalam hal penyembahan berhala dan paganisme. Yang lain bodoh karena dia meninggalkan kebijaksanaan para tetua. Dia mengikuti nasihat orang-orang muda. Ya, Dr. Esam, kita tahu bahwa Yerobeam menyebabkan Israel berdosa. Dia adalah budak yang memberontak. Tapi Rehoboam adalah kepala kerajaan selatan. Dia juga jahat. Apakah dia tidak memiliki sisa kebenaran yang dia warisi dari ayahnya? Sayangnya Rehoboam jahat. Ini sudah jelas sejak dia mendengar nasihat dari saudara-saudaranya. Jelas dia terlibat dengan mereka dalam nafsu dan kejahatannya. Apa yang kita baca tentang Rehoboam di sini sangat aneh. Di pasal 14, setelah dia berbicara tentang nama ibunya, tertulis bahwa karena Rehoboam, Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka membuat Tuhan murka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan lebih dari semua yang dilakukan nenek moyang mereka. Karena mereka juga membangun untuk diri mereka sendiri tempat-tempat tinggi dan pilar-pilar dan patung Asyera di setiap bukit tinggi dan di bawah setiap pohon hijau. Dan ada juga pelacur bakti laki-laki di negeri itu. Mereka melakukan sesuai dengan segala kekejian bangsa-bangsa yang diusir Tuhan. Bahkan lebih dari itu, apa yang terjadi ketika Sisak Raja Mesir muncul pada tahun ke-5 pemerintahan Raja Rehoboam. Raja Mesir bernama Sisak datang melawan Yerusalem. Dia mengambil segala perabot dan perbendaharaan di rumah Tuhan. Artinya semua yang telah diselamatkan oleh Salomo diambil karena kejahatan. Semua emas, harta, penyimpanan rumah raja yang disimpan ayahnya dibawanya pergi. Dia juga mengambil semua perisai emas yang dibuat oleh Salomo dan yang dibanggakannya. Di tengah mereka dia membuat yang palsu. Seluruh hidupnya menjadi palsu. Rehabeam membuat perisai dari tembaga dan menyerahkannya ke tangan para pegawai penjaga yang menjaga pintu rumah raja. Mereka membawanya ketika dia pergi untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki emas. Sayangnya, ketika raja pergi, mereka membawa kembali ke ruang jaga sampai kehidupan Rehabeam berakhir. Ia melakukan kejahatan demi kejahatan dan memimpin orang-orang juga dari kejahatan demi kejahatan juga, meskipun dia adalah seorang raja pertama Yehuda. Hal ini memberitahu kita jika kepala kerajaan utara seburuk itu dan kepala kerajaan selatan seburuk itu, kedua kerajaan ini harus pergi ke pembuangan sebagai hukuman daripada Tuhan. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.